Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polda Banten kembali menetapkan 2 tersangka dalam kasus pemerasan jatah proyek di Cilegon, Banten yang sebelumnya menjerat Kadin Cilegon, Muhammad Salim. Kedua tersangka tersebut yakni Wakil Ketua Kadin Cilegon, Isbatullah, dan Ketua LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan atau BMPP Zulbasid. Di Reskrimum Polda Banten, Kombes Dian Setiawan dalam rilis pada Rabu 11 Juni mengatakan, pemerasan ini bermula dari pertemuan internal Kadin Cilegon pada 9 Mei lalu. Pertemuan ini membahas mengenai proyek pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali atau CAA yang dikerjakan oleh PT Total Bangun Persada dan PT Cina Chengda Engineering. Adapun pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim, General Affair Manager PT TBP Haryanto, serta tersangka Isbatullah. Dalam pertemuan tersebut, Isbatullah merasa kecewa dengan pihak Kadin yang hanya diberi proyek pemasangan keramik dan dianggap tidak sesuai dengan perjanjian awal. Isbatullah pun sempat meluapkan emosinya dengan memukul meja dan meneriaki pihak perusahaan. Aksinya terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Sementara itu, Zulbasid yang ikut terekam dalam video tersebut mengancam akan menutup pabrik jika keinginan pihak Kadin Cilegon tak dituruti. Kini atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pengancaman dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. About the BOQ, about the tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi selesai. directly to us give a job about how much percent around the 17 Tengku project this CAA, how much percent, and then Kadin will filter who is qualified to support Chengda. Now, we want to hear and us to support Chengda. We want to hear Chengda is approved about sharing. How much percent sharing the job? In fact, for the subcontracting plan, I will share with you. But you need to, how to say, to prove what you can do. Kita harus buktikan apa yang kita bisa lakukan atau support. Okay, we are specialists, we are qualified. You can. Kasus pemerasan jatah proyek di Cilegon, Banten memasuki babak baru seusai polisi kembali menetapkan tersangka. Penyidik di Treskrimum Polda Banten menetapkan 2 tersangka yakni Wakil Ketua Kadin Cilegon Isbatullah dan Ketua LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan atau BMPP Zulbasid. Mereka diduga aktif dalam pemalakan bersama 3 tersangka lain dalam proyek yang dikerjakan oleh PT Cina Chengda Engineering. Di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan dalam keterangan pada Rabu 11 Juni mengatakan Isbatullah ditangkap di wilayah Pandeglang, sedangkan Zulbasid ditangkap seusai menghadiri undangan sebagai saksi di Mapolda Banten. Sosok Isbatullah dan Zulbasid turut dihadirkan dalam rilis yang dilakukan oleh Mapolda Banten pada Rabu kemarin. Keduanya mengenakan baju tahanan warna oranye dan tangan yang diikat kabel tis. Mereka tak menyampaikan pernyataan apapun ketika digiring menuju sel oleh petugas. Dian menyebut modus operandi yang digunakan tersangka adalah meminta proyek pembangunan pada PT Chengda melalui PT Total Bangun Perkasa. Motif para tersangka yakni menguntungkan diri sendiri dan organisasi mereka. Kini atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pengancaman dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dok. Jangan maju. Udahlah. Kagak pernah diputar kasus ini. Nanti itu.
Permisi ya, jaraknya. Ada komentar nggak Bang Ismat? Ya, komentar silakan lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.